Shalom semua PMG, selamat bertemu sekali lagi di dalam persekutuan ini. Saya bersyukur kita masih dapat memiliki kesempatan untuk bersama. Walaupun mungkin di antara kita ada yang busy dengan komitmen masing-masing dan assignment masing-masing, tapi kita masih mempunyai kesempatan untuk terus bersama di persekutuan ini. Sebelum kita mulai, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, dan pujian syukur, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin memulakan persekutuan kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, yang melayani, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat memberi berkat kepada orang lain, dan juga Engkau yang terus memberikan berkat yang melimpah-limpah kepada semua mereka yang ada pada saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan di dalam hati kami. Jika ada masalah-masalah yang Bapa kami yakin dan percaya Engkau yang terus memberikan kami kekuatan untuk melewati semua itu ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami sebentar lagi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang turut bersama-sama kami dalam persekutuan ini ya Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amen. Mari kita masuk di dalam ruangan pujian dan penyembahan. Mari kita terus naikkan lagu ini. Allah sanggup dengan iringan lagu dan musik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita teruskan pujian dan penyembahan kita dengan iringan lagu dan musik ini. Kita terus mempersiapkan hati dan rohani kita untuk terus belajar firman Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Sebelum kita mendengar dan belajar akan firman Tuhan, mari saya bawa kita di dalam doa dan saya akan pimpin. Oh haleluya Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang mendengarnya dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Saya percaya ya Bapa, setiap firman-Mu ialah itu ya Tuhan, itu yang akan menjadi benih kekuatan kami ya Bapa, yang menjadi dorongan kepada kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Tuhan sesi seterusnya ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin dan memberkati kami. Oh haleluya Yesus, amin. Shalom, selamat bertemu sekali lagi dalam kebaktian ibadah online PMG pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat ini, mari teman-teman saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sungguh indah ini yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang memimpin kami setiap anak-anak-Mu untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, itu yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Untuk ini malam saya akan membawa kita dalam satu tema yang bertajuk tetap mengasihi walaupun dilukai. Kita boleh lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 32 dan 33. Saya baca ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita. Kita sebagai pelajar lah yang masih di college dulu, kalau macam contoh si E ini kasih pinjam, kasih belanja makan untuk si B ini, dan
hari seterusnya si B pula yang belanja dia makan. Dalam kata lain, kalau dunia bilang ini dipanggil timbal balik. Nah, persoalan saya di sini, apakah kita sebagai manusia biasa mampu mengasihi orang yang telah menyakiti, mengkhianati, ataupun kita diejek, dan banyak lagi hal buruk yang lain. Kebiasaan bagi setiap manusia mesti berpikir dalam pikiran mereka, mesti pikir untuk mau balas dendam pada orang yang berbuat jahat lah sama dorang, sebab ini normal untuk setiap orang manusia biasa. Sebagai contoh lagi, contoh kita lah sebagai anak-anak muda, bagi mereka yang sedang dalam hubungan begitu, kalau macam contoh si perempuan nih dia curang begitu, terus si laki pun tahu dan dia pun merasa ingin balas. Jadi dia balas dengan hal yang sama apa yang perempuan itu lakukan. Nah, ini perkara biasa untuk yang bagi mereka lah yang sedang dalam hubungan, sedang dalam masalah perhubungan begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, memang kita sebagai anak Tuhan ini memang tidak sempurna. Tetapi ianya bukan alasan bagi kita untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan lagi begitu. Rasa marah yang terdendam, yang terpendam dalam diri hati kita masing-masing, jika ia dibiarkan, ia akan membuat kita merasa tidak tenang. Kalau macam kita terjumpa orang, kita rasa macam mau marah, macam merasa tidak tenang lah begitu, sebab kita tahu apa yang dibuat sama kita itu bikin kasih sakit hati kita begitu. Pasti seseorang nih pasti dia akan berpikir untuk membalas dendam sama orang yang buat jahat lah begitu sama dia. Kami tahu yang perkara ini sangat susah lah untuk kita sebagai manusia biasa, apalagi kita yang masih di usia muda begini, masih di golongan belia begini. Perasaan benci itu pasti akan ada terhadap kita. Dan walaupun berat, kita sebagai anak Tuhan sepatutnya tidak mendahului hak Tuhan. Memang mengampuni ini satu part yang sangat susah untuk setiap manusia buat. Tapi kita harus terus berusaha juga untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan ini harus memaksa diri supaya apabila kita kita nampak atau kita terjumpa orang-orang yang kita tidak suka begitu kan. Contoh lah kalau yang macam di kampung begitu, PMM di kampung, ada yang bila pergi ibadah begitu, ada dia jumpa yang orang tidak suka masa kebaktian PMM begitu. Kita harus begini, kita harus paksa diri kita tengok sudut dia, kita tengok sudut orang itu dari segi yang positif begitu, bukan yang terus kita pikir nih ini yang sudah buat jahat sama saya nih bilang begitu. Kita pikir masa lalu, kita pikir yang sudah dia lakukan jahat di depan kita pada dulu dia begitu. Kita mesti ingat bahwa Tuhan akan mengobati rasa sakit dalam hati kita yang sudah kita
dendam, rasa marah yang kita dendam begitu sama orang itu. Dan kita mesti ingat bahwa kita tidak hak untuk membalas dendam, membalas kejahatan sama orang itu, sebab yang ada hak untuk menghakimi dan membalas perbuatan jahat itu hanya Tuhan. Tuhan saja yang lebih berhak menghakimi dan membalas perbuatan setiap orang lah di dunia ini yang telah berbuat jahat. Kita sebagai manusia biasa tidak hak kita untuk menghakimi orang yang berbuat jahat begitu. Apa yang patut kita lakukan untuk kita rasa lebih tenang, rasa lebih oke, jika kita ada kemarahan dalam hati kita hanya harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dan juga kita boleh juga mengadu kepada Tuhan, dan sebolehnya lah kita mengadu kepada Tuhan, bukan kepada manusia, sebab manusia ini manusia biasa. Kalau kamu mengadu sama dia, ini mengadu sama si B, terus si B ini terus si E cakap suruh jangan kasih bongkar rahasia begitu kan sama si B, terus si B pun iyalah begitu, iya saja. Terus dia tahu kan nanti dia macam sikit-sikit dia tercakap sama orang lain pasal rahasia si E itu. Nah, jadi itu yang saya katakan bahwa seboleh-bolehnya kita mengadu kepada Tuhan lah, bukan kepada manusia atau kawan-kawan atau yang kawan-kawan yang rapatkah sama kita begitu, tapi lebih baik kepada Tuhan lah begitu. Hanya sebagai anak-anak Tuhan nih kita mesti ingatlah, hanya Tuhan yang dapat mengobati dan memberi kita penghiburan masa kita yang rasa-rasa benci, rasa-rasa tidak tenang begitu semua. Hanya Dia saja yang dapat mengobati dan beri kita rasa gembira lah begitu, hilang rasa benci semua begitu. Akhir kata dalam renungan saya ini malam, kita mesti ingat bahwa kita ada satu orang pribadi yang sentiasa saling mengasihi, mengampuni dan mencintai setiap manusia di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa penutup. Tuhan, Allah Bapa, amin surga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memimpin kami sepanjang kami mendengar renungan yang singkat ini Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk saling mengasihi antara satu sama yang lain Tuhan, untuk berdoa untuk setiap orang-orang yang telah membuat jahat kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pimpinan Engkau Tuhan, Engkau yang memimpin kami dan kami dapat mengatasi setiap kemarahan yang ada pada diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan singkat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya serahkan kepada pengumuman. Bye.